Tuhan, bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan yang mengasihi kita dan Dia menghendaki kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan angkat pujian masuk hadirat. Mari Roh Kudus, Mu akan ambil alih seluruh acara ibadah pagi hari ini. Kuasai diri kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh, berikan roh sukacita kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan itu. Haleluya. Saudara, kita akan nyanyikan pujian yang semangat. Kecaplah dan lihatlah dan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah ya. Tuhan itu baik bagi kita. Setiap hari kalau kita dekat dengan Tuhan, kita boleh merasakan kasih-Nya, anugerah-Nya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
lagi. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Dan nyanyi dengan sukacita. Sebab Tuhan baik. Ada satu pujian yang akan dibawakan oleh Ratna untuk emak ya. Shalom, saya mempersembahkan pujian buat Mak Jos yang berulang tahun yang sudah berlanjut usia. Kita mau mempersembahkan pujian dan memberikan doa buat Mak Joshua tetap bahagia selalu, senang selalu di masa tuanya. Saya bersama teman seiman Bu Yeti
Bilang usia lanjut terlalu tua, dia tua tapi semangat tetap menyala. Siapa bilang usia lanjut tidak berguna? Di dalam Tuhan kita selalu diperberada. Memang dulu kita semua suka pasang asih, badan kuat, tampil gaya, bergoyang seksi. Tapi sekarang di hari tua tinggal bersaksi, itu semua karena Tuhan yang mengasihi. Jangan lihat kami sudah tua, jangan lihat dari rambut putih, tapi semangat layani Tuhan tidak berhenti. Terima kasih pada Tuhan Yesus, terima kasih pada Yang Kuasa. Usia lanjut sampai selamanya Tuhan pelihara. Dulu kita semua suka pasang asih, badan kuat, tampil gaya, bergoyang seksi. Tapi sekarang di hari tua tinggal bersaksi, itu semua karena Tuhan yang mengasihi. Jangan lihat kami sudah tua, jangan lihat kami sudah tua, jangan lihat dari rambut putih, tapi semangat layani Tuhan tidak berhenti. Terima kasih pada Tuhan Yesus, terima kasih pada Yang Kuasa. Usia lanjut sampai selamanya Tuhan pelihara. Usia lanjut sampai selamanya Tuhan pelihara. Usia lanjut sampai selamanya Shalom Bapak Ibu. Halo. Saya mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan selalu pelihara dan melindungi saya. Tuhan telah menambahkan umur sampai saya berumur 80. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan begitu mengasihi saya. Saya tidak bisa membalas kasih Tuhan. Saya hanya bilang Tuhan, saya ingin berbakti melayani sampai akhir hayat Tuhan. Terima kasih juga buat doa-doanya saudara-saudara semua, terutama Bapak dan Ibu Gembala yang telah mendoakan. Terima kasih. Saya ingin menyumbangkan sebuah pujian dengan Ibu Yeti dan Tami.
Puji Tuhan, saudara. Walaupun sudah berumur tapi tetap semangat memuji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kasih Tuhan lebih luas daripada samudra, lebih tinggi daripada cakrawala. Itu yang saya alami, saudara. Ya, pada tanggal 16 kemarin, 16 Agustus, saya juga diberi kesempatan oleh Tuhan bertambah 1 tahun lagi umurnya. Sekarang udah berumur, saudara. Tapi Tuhan baik kepada keluarga kami. Dan ada satu kesaksian, saudara. Ya, pada waktu kemarin pas saya ulang tahun, pas hari itu juga saya nggak punya uang sama sekali, saudara. Di dompet cuma berapa ribu gitu. Saya kepengen ya makan bareng sama keluarga, tapi saya sama anak-anak, gak usah makan, maminya lagi nggak punya uang. Ya udah nggak apa-apa mah, yang ada aja, kata anak saya, yang ada aja, mie juga boleh, Indomie juga boleh. Oke, kita makan Indomie. Saudara, Tuhan izinkan kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Nah kemarin puncaknya saya benar-benar gak ada uang ya saudara, tapi saya laluinya bersama Tuhan. Saya katakan, Tuhan hari ini saya ulang tahun, tapi saya gak punya uang, tapi Tuhan pasti akan cukupkan. Besok pasti Tuhan akan cukupkan. Entah dari mana uang, dari mana datangnya. Puji Tuhan, saudara. Siang hari saya dapat WA dari seorang teman, dia transfer uang. Saya sampai nggak ngerti, Tuhan, saya lagi nggak punya uang, tapi ada seorang teman, saudara, kirim uang. Puji Tuhan, bisa berlanjut buat hari Minggu. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Di saat dia mengerti kita, di saat kita kekurangan, Tuhan akan cukupkan. Ada satu lagi, saudara. Karena saya senang pasar, saudara, ikut dari pasar ke pasar. Nah itu biasanya uang sewanya itu mahal, saudara. Jadi kadang-kadang saya kelabakan, aduh, pengen pasar di sini tapi sewanya mahal. Ada 2 juta, 3 juta, aduh, saya gimana Tuhan, saya pengen ikut pasar ini tapi saya belum punya uang. Ternyata teman saya telepon, Ci, mau ikutan pasar di sini? Boleh, tapi saya belum ada uangnya. Kata dia, udah saya tombokin dulu. Puji Tuhan, saudara, nggak ada yang sejarahnya begitu. Kata dia, saya bayarin dulu, Ci. Nanti kalau sudah pasar, Cici baru kembaliin uang saya. Oh, puji Tuhan, saudara, Tuhan itu baik, saudara. Ketika pasar berlangsung, saudara, makanan saya itu, biasanya cuma satu macam serabi Solo. Tapi kali itu karena di Braga, saya bikin Braga tuh panjang, jadi saya nambahin menu satu lagi. Saya bikin nasi bakar, saudara. Nah, waktu sore hampir jam 6:30 saya bilang, Tuhan, nasi bakarnya baru laku satu bungkus. Sedangkan ini kalau malam pasti nasinya basi karena ada santannya, ya. Saya bilang, Tuhan gimana dong, masa saya rugi segini banyaknya. Saya cuma bergumul dalam hati, saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya udah. Akhirnya ada seorang bapak datang, jualan apa Bu? Ya ini ada nasi bakar, Pak, mau Pak? Kata dia, oh boleh saya nungguin dulu. Temennya ada satu lagi minta 2, saya ladangin 2, udah makan balik lagi, Ibu ada 15 bungkus nggak? Saya mikir, masa sih baru doa baru setengah jam, dia balik lagi, ada 15 bungkus nggak Bu? Saya bilang ada, tapi Bapak sabar nunggu, soalnya saya dadak itu bikinnya, mendadak. Ya boleh nanti Ibu anterin ke sana. 15 bungkus, saudara, saya anterin lagi. Terus datang lagi, Ibu masih kurang 5 lagi. Saya cari dulu ya Pak, barangkali ada, soalnya kayaknya stoknya menipis. Ya Ibu usahain lagi 5 lagi. Puji Tuhan, saudara, itu hal yang mustahil bagi saya. Udah malam, Tuhan kirimkan berkat. Ya saudara, kalau kita tetap berharap sama Tuhan, kita pasti akan dicukupkan. Tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan itu baik bagi kita. Dia tahu persis keadaan kita. Ya saudara, kita akan nyanyikan pujian. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Mari saudara, semuanya kita berdiri. Puji Tuhan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebab menolong dalam
persilakan. Tuhan itu sudah kita tempat perlindungan dan kekuatan kita. Apapun yang menjadi masalah kita datang pada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Saudara, kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan nyanyikan lagu pujian. Tiada ku ragu lagi. Haleluya Yesus, terpuji. Haleluya. Merasa senang karena kita memuji dengan segenap hati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ku sadar tak semua yang kita inginkan bisa saja berubah, tapi kasih Tuhan, rencana Tuhan itu indah bagi kita. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini. Ku sadar
Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar dengan senang hati serang. Kita sadar bahwa Tuhan yang menolong kita. Sadar tak semua dapat aku miliki. Di dalam hidup hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walaupun tak dapat melihat sebuah rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau kurangkan, haleluya. Walaupun tak dapat benar atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Aku tak dapat melihat, aku tak dapat melihat, Yesus, semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau kurangkan, haleluya. Walaupun tak dapat beredar atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, haleluya. Engkau ada untukku, Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, baru sembah Tuhan. Dia ada saat ini untuk merawat setiap kita yang ada. Haleluya. Apapun keadaan kami, Tuhan, Kau melihat. Kau menolong kami, Tuhan. Terima kasih. Mungkin orang lain tidak melihat kami, Tuhan, tapi kami bangga mempunyai Allah yang seperti Kau, Tuhan, yang tahu persis keadaan kami, apa yang kami perlukan. Kau sediakan untuk kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima
terima kasih. Kasih-Mu begitu besar pada kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Untuk semuanya, Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya. Walau ku tak dapat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku berat menghadap padamu. Aku melangkahku, aku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku berat memandang padamu. Kau ada untukku. Saya minta kesediaannya Mama untuk berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kami. Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami menjadi suatu dupa yang harum di hati Tuhan. Kalau sebentar kami tiba saatnya akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami masing-masing Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami jangan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk sudah. Lalu silakan hambanya yang akan menyampaikan firman. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan. Dan terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Romi yang telah mempercayakan kami untuk ambil bagian dalam ibadah minggu di pagi hari ini. Dan saya bersyukur untuk pertama kali bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Dan baik karena ini baru pertama kali saya perkenalkan supaya kita bisa saling bersapa, kita bisa saling kenal. Nama saya Tony Sakelorang. Saya ditubuhkan pendetanya di GKRI. Saya bersama-sama dengan istri saya ada di sini. Dan saya punya 2 anak, dua laki-laki. Dan semua sudah berkeluarga. Yang pertama mengaruniakan 2 anak. Yang pertama laki dan perempuan. Dan yang kedua juga sudah berkeluarga, punya 1 anak perempuan. Jadi saya punya 3 cucu. Dan saya saat ini mengajar di sekolah teologi. Dan terima kasih. Dan hari ini ya karena banyak hal yang viral berbicara tentang Kristus, hari ini saya akan bawa topik berbicara tentang siapa Yesus Kristus sebenarnya. Dan dasar firman Tuhan kita akan membaca dari Matius 16. Kita akan membaca Matius 16. Kita akan membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Matius 16 ayat 13 sampai ayat 20. Kalau sudah dapat kita akan baca saut bersautan. Saya 13, saudara selanjutnya kita silih berganti sampai akhir dari bacaan firman Tuhan. Kita mulai demikian firman Tuhan. Saya ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kasaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka,
Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kristus, dan di atas batu karang ini aku berikan jemaatku, dan kalau tidak akan masing-masing. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Dia Mesias. Ya, haleluya. Puji Tuhan, kita sama-sama sudah membaca bagian dari kebenaran firman Tuhan dari Matius 16 ini, ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Dan Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu pelajaran yang sangat terpenting di dalam kekristenan itu ajaran yang berkaitan dengan kristologi. Ajaran berbicara tentang Kristus, berbicara tentang Dia Tuhan, Dia Allah. Persoalannya, benarkah Dia Tuhan? Benarkah Dia Allah? Benarkah Dia ada sebelum segala sesuatu ini ada? Benarkah Dia yang menciptakan semuanya ini? Dan Dia adalah Juru Selamat kita. Pertanyaan tentang siapa Yesus ini memang bukan pertanyaan yang baru. Saya percaya pertanyaan ini seringkali kita dengar. Dan banyak seminar ya, banyak diskusi yang berbicara tentang materi ini. Dan juga banyak sekali buku-buku yang kita tahu beredar berbicara tentang bagian ini. Baik dengan motivasi yang benar atau motivasi yang salah. Tetapi saya harus sampaikan buat kita bahwa memang Yesus itu adalah satu pribadi yang unik. Karena keunikannya itulah yang telah menimbulkan begitu banyak kontroversi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ya, sejarah telah mencatat ya bahwa berjuta-juta orang yang mungkin awalnya menolak kebenaran ini, mungkin dengan segala begitu banyak alasan, tetapi sekarang mereka telah percaya. Dan tentu ini perlu kita pahami. Itu sebabnya saya harus sampaikan bahwa kita ini bukan hanya mengenal Dia sebagai Juru Selamat. Kalau kita hanya tahu bahwa Dia hanya Juru Selamat, itu berarti pengenalan kita akan Kristus itu hanya tahu dari sudut karyanya saja. Tetapi pengenalan yang sempurna itu harus meliputi tentang pribadinya. Siapa Dia sebenarnya, dan apa karya yang telah dikerjakan Kristus dalam karya penebusan, dalam karya penyelamatan untuk menyelamatkan kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa Yesus itu adalah satu pribadi yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena hanya Dia satu-satunya pribadi yang punya dua kodrat, dua natur dalam satu pribadi. Dia adalah Allah sepenuhnya, dan Dia juga manusia sepenuhnya. Kedua kodrat itu menyatu dalam satu pribadi. Jadi waktu Dia menyatu itu tanpa pembauran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, tanpa pemisahan. Tetapi walaupun Dia menyatu satu dalam pribadi, tetapi
masing-masing tetap mempertahankan hakikatnya. Dan kemanusiaannya dan keilahiannya itu menyatu. Dan itu tidak berdiri sendiri-sendiri dan tidak pernah bertentangan ya. Baik dalam perkataan, pikiran, dalam perbuatan tidak pernah bertentangan. Jadi ini yang memang sulit dipahami. Jadi kalau saudara bisa melihat kebenaran ini, saya harus katakan ini anugerah, ini kasih karunia. Nah itu sebabnya kalau saudara baca bagian firman Tuhan hari ini, itu sebabnya ketika menjelang karya yang akan dikerjakan Kristus di kayu salib, kan dia bertanya, ya kalau saudara mulai baca ayat 13, dia mulai bertanya kepada kata orang, menurut kata orang, siapakah aku ini? Lalu kita melihat jawaban dari begitu banyak orang yang berkata, ada yang berkata dia adalah Yohanes Pembaptis, ada yang berkata dia Elia, ada yang berkata dia Yeremia, ada juga yang berkata salah seorang nabi. Saudara bisa lihat, begitu banyak pandangan yang berbicara tentang Kristus, tetapi Yesus tidak berhenti sampai di situ, tapi dia bertanya, menurut kamu, ya katamu, ini bicara tunggal ya, secara pribadi, bukan berbicara jamak. Tidak lagi menurut kata orang, tetapi menurut kita secara pribadi. Menurut kamu, siapakah aku ini? Lalu kalau saudara baca, lalu saat itu Simon berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ketika Simon berkata seperti itu, barulah Yesus katakan pada ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan engkau yang mengatakannya itu, melainkan Bapakku yang di sorga. Berarti kalau Tuhan tidak buka hati kita, Tuhan tidak buka pikiran kita, sampai kapanpun kita tidak akan bisa melihat kebenaran yang menyelamatkan ini. Itu sebabnya Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan ayat 4, Paulus bilang apa di sana? Jikalau Injil yang kami sampaikan itu tertutup, dia tidak terbuka, berarti dia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yang tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Kristus yang telah nampak. Dan untuk itu saya harus sampaikan, kalau kita bisa melihat bagian ini dan kita terima, kita bisa percaya, ini anugerah, ini kasih karunia saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, di tengah dunia ini kan banyak orang pandai, banyak orang pintar. Di Indonesia, orang yang paling pintar, saya tahu lah ya, dan kita semua tahu, orang pintarnya Indonesia itu almarhum Profesor Habibie. Dia orang paling pintar di Indonesia. IQ-nya 200. Einstein saja hanya 160. Orang yang masuk kategori genius itu mulai dari 140. Itu up ke atas. Dia 200. Apakah saudara lebih pintar dari Habibie? Coba saudara tes, saudara punya IQ berapa? Tapi kan dia tidak bisa melihat kebenaran ini. Padahal dari sudut kemampuan berpikir, apa sih yang kurang? Banyak orang hebat, tapi tidak bisa melihat kebenaran
bisa percaya. Itu sebabnya mereka coba memahami Tuhan. Mereka berpikir kalau Tuhan itu, makanya kan sulit sekali mereka bilang, aneh ini orang Kristen katanya. Mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, sampai orang tua, oma, kok bisa-bisa menjadikan Yesus Tuhan katanya. Saya terus terang aja sampaikan buat kita. Kita kan tidak pernah kan menjadikan Yesus Tuhan. Tidak pernah. Jadi mereka selalu menuduh bahwa berdasarkan yang menurut mereka ya, mereka berpikir itu Konsili Nisia 325 itulah yang menjadikan, yang mengangkat Yesus Tuhan. Enggak. Kita tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Dia memang dari sananya sudah Tuhan. Jadi bukan kita yang bilang Tuhan, bukan dia dijadikan Tuhan. Dia memang dari sananya sudah Tuhan. Jadi bukan kita yang menjadikan dia Tuhan. Dia dari sana. Jadi artinya sekalipun semua orang bilang dia bukan Tuhan, dia tetap Tuhan. Bukan karena kita bilang dia Tuhan, baru dia jadi Tuhan. Bukan begitu. Dia memang sudah Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kan sulit. Karena berdasarkan logika rasio berpikir, kan masa sih kok ada Tuhan masa disembah sebagai Allah? Kok Tuhannya kok bisa mati? Kok bisa menderita? Kok bisa terkapar? Lalu mana bisa ada Tuhan kok lahir dari seorang wanita? Papanya ada, mamanya ada, semua keluarganya, saudara. Kok bisa-bisanya diterima, diimani bahwa dia adalah Tuhan? Karena ya berdasarkan logika dia ya, kan tidak mungkinlah mereka juga bisa baca mulai pertumbuhan Kristus sampai umur 12, lalu ada di gereja, lalu bisa dialog, kok bisa-bisa diterima sebagai Tuhan, sebagai Allah. Gak masuk kotak itu. Dan saya harus sampaikan, ya mereka berpikir kan berdasarkan rasio kan, kalau Tuhan itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Menurut mereka itu, kalau Tuhan itu dalam kriteria. Saya mau beritahu, kita itu kan tidak akan bisa memahami Tuhan dengan otak kita yang terbatas ini. Untuk memahami Allah yang tidak terbatas, itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Jadi memang di dalam kekristenan itu sangat berbeda. Jadi kalau di luar kekristenan, mereka coba memahami Tuhan berdasar apa yang mereka tahu. Barulah mereka bisa, kalau Tuhan itu harus begini. Itu nggak begitu. Kalau kita berdasarkan Alkitab, bukan kita yang berdasarkan kemampuan untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, ya kita tidak akan tahu. Jadi bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita dan memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita bisa mengerti, kita bisa memahami tentang siapa itu Tuhan, siapa itu Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, memang berdasarkan otak kita. Ya terus terang aja, sepintar-pintar, sehebat-hebatnya, tidak akan bisa memahami. Bagaimana kita bisa memahami Allah yang tidak terbatas dengan otak kemampuan kita yang terbatas. Jangankan memahami Allah, memahami ciptanya saja nggak sanggup kita, nggak sanggup. Ada berjuta-juta bintang di langit. Siapa yang bisa mengerti, memahami tentang bintang-bintang? Itu baru bicara ciptaannya. Nggak usah yang tak kelihatan itu bintang-bintang. Saudara, di laut saja. Di laut saja. Itu ada berjuta-juta jenis ikan. Jangan saudara berpikir hanya ada ikan tongkol saja di situ. Berjuta-juta jenis ikan. Saya mau cek buat saudara. Ada yang bisa sebut nggak 1 juta jenis ikan?
Jangankan 1 juta, 10.000 saja sudah sembuh. Saudara sudah kelimpungan, jangankan 10.000 saja dibersihkan. Udah setengah mati saudaraku. Gak akan sanggup. Atau saya coba cek, saudara tahu semangka? Tahu semangka? Coba, betul saudara tahu semangka. Sebab jangan sampai saya bicara semangka, saudara pikir binatang apa nih semangka kan? Saya beritahu, kalau saudara tahu semangka, saudara tahu itu semangka, itu luarnya warna hijau, lalu di dalam lapisan luar itu hijau, ada lapisan dalam lagi warna putih. Lalu saudara lihat lagi, ada lapisan warna merah yang disebut dagingnya. Kalau saudara makan, itu manis rasanya. Melalui dari biji di tanah, lalu keluar buah semangka, luarnya hijau, ada lapisan warna putih, ada lapisan warna merah. Coba saudara jelaskan, kenapa bisa seperti itu? Karena kan tidak semua biji yang ditanam bisa keluar begitu. Ada kita tanam biji, keluar rambut. Rambutan maksud saya. Ada kita tanam biji, keluar duri. Durian. Siapa yang bisa jelaskan seperti ini? Tidak sanggup kita. Itu baru bicara satu buah saja. Saya mau tanya dulu. Saudara pernah makan semangka? Pernah makan semangka? Saya tanya dulu. Kalau saudara pernah makan semangka itu beratnya berapa? Yang saudara tahu? Berapa kilo? Pernah beli? Atau pernah beli? Atau cuma makan doang? Saudara pernah beli semangka? Yang saudara tahu paling berat berapa kilo? Yang saudara tahu? Semangka. Ya. 3, 5. Semangka. Ya, kan terbatas kita kan. Mungkin saudara nggak tahu kan. Karena ya kita lihat cuma aja ada 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Ada semangka yang 100 kilo. Kan saudara baru tahu. Coba cek kau. Bukan ada di ujung langit Indonesia. Dan semangka itu jangan saudara berpikir buahnya ada di atas. Di tanah itu. Karena kalau di atas jatuh hancur rumahnya. Gak bisa kita memahami. Itu baru bicara ciptaan. Dan ya terus terang aja, saya juga dulu suka melihat bagian ini untuk memahami betapa hebatnya Tuhan kita itu yang mengungkapkan bagian ini untuk kita bisa paham. Saudara pun sama aja ya. Saudara tahu kelapa. Pernah nggak saudara waktu makan kelapa, saudara pernah nggak pakai otak berpikir itu air kelapa dari mana masuk? Pernah nggak saudara berpikir gitu? Saudara makan kelapa, lalu saudara bertanya, itu air dari mana masuk? Semua tertutup. Ada yang bisa jelaskan seperti itu? Biasa. Itu sebabnya Alkitab katakan, kalau Tuhan tidak buka hati kita, Tuhan tidak buka pikiran kita, sampai kapanpun kita tidak akan bisa melihat kebenaran ini. Tidak salah Yohanes berkata, kalau Tuhan tidak panggil kita, kita juga tidak akan bisa kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Simon berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, saat itulah baru Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
Sebab bukan engkau yang mengatakannya itu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Lalu Tuhan memberikan statement, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di dunia, dia akan terikat ini. Apa yang kau lepaskan ini, dia akan terlepas di surga. Dengan kata lain, ketika dia bisa melihat kasih Tuhan, kebenaran ini, barulah dia dimuliakan. Bapak, Ibu semua yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau begitu, buat apa kita pelajari? Buat apa kita memahami kebenaran ini? Berbicara tentang siapa dia sebenarnya? Buat apa? Yang pertama, buat apa kita belajar? Yang pertama, ini berkaitan dengan keselamatan kita. Ini berkaitan dengan keselamatan kita. Sebab Petrus katakan apa? Firman Tuhan katakan apa? Di dalam Kisah 4 ayat 12, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi buat apa kita belajar bicara tentang ajaran Kristus? Karena ini berkaitan dengan keselamatan. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada di dalam siapapun. Hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dan bukan hanya berkaitan dengan keselamatan. Berkaitan juga dengan penebusan dan pengampunan dosa. Alkitab katakan dalam Efesus 1 ayat 7 bilang bahwa di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Berarti untuk mendapatkan penebusan, pengampunan dosa, kita hanya bisa dapatkan itu di mana? Di dalam Kristus Tuhan. Tidak saudara dapat dimanapun. Jadi pengampunan dosa, walaupun dia bicara mau minta ampun, kalau dia tidak percaya kepada Kristus, tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan. Dan selanjutnya, buat apa kita belajar bagian ini? Buat apa? Ini berbicara tentang apologetika. 1 Petrus 3 ayat 15 bicara seperti itu. Di mana kita harus punya keyakinan untuk bisa menjelaskan tentang keyakinan, tentang iman, tentang pengharapan yang ada pada kita di dalam Kristus itu, tentang siapa dia sebenarnya. Ketika ada orang bertanya, ketika ada orang counter tentang kebenaran yang menyelamatkan ini, kita bisa menjelaskan sebab keyakinan apa yang ada pada diri kita. Kalau kita sendiri tidak bisa. Akhir-akhir ini viral. Karena ya terus terang aja, banyak tidak masuk akal. Seorang pendeta hebat yang gelarnya dokter, ketua sinode, pemilik STT, bilang Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan. Dan dia hanya didiami oleh Allah. Saudara, tidak masuk akal. Itu dosen, pemilik STT, ketua STT, ketua sinode, gembala besar. Jemaatnya bukan sedikit, hampir 100.000 jemaat. Tapi menolak Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Padahal di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Dia hanya melihat Yesus itu hanya ciptaan. Coba saudara berpikir, gak masuk akal. Gak masuk akal. Tapi itu terjadi. Dan oleh sebab itu ya, saya harus mesti sampaikan buat kita semuanya. Supaya
betul-betul kita harus bisa membangun bukan di atas nama besar seseorang, tapi benar-benar di dasar kebenaran Alkitab. Kalau kita bertanya, ada nggak sih ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah? Ya, ratusan ayat, bukan hanya segelintir ayat, puluhan bahkan ratusan ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Dia Tuhan, Dia Juru Selamat. Lalu kalau kita tidak percaya Dia sebagai Allah, sebagai Juru Selamat, ya bagaimana bisa? Sebelum Dia lahir saja, kan sudah dinubuatkan oleh Nabi besar kan, bahwa Dia memang adalah Allah kan. Dan itu kan dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5 kan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Belum lahir aja udah dikasih tahu bahwa Dia disebut Allah yang perkasa. Bahkan Mika 5 ayat 1 dikasih tahu bahwa Dia ada bukan pada waktu Dia lahir, bukan. Dalam Mika 5 ayat 1 udah dikasih tahu bahwa Dia akan lahir di Bethlehem. Yang sebelumnya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi bukan pada waktu Dia lahir baru Dia ada, bukan. Bahkan waktu Dia lahir saja, waktu Dia lahir, udah dikasih tahu bahwa Dia itu Juru Selamat. Dia itu Tuhan. Jadi kalau kita bilang, ada orang bilang Dia dijadikan Tuhan, ada nggak ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Dia memang Tuhan? Ya, waktu Dia lahir saja sudah disebut Tuhan. Jadi ketika malaikat-malaikat datang kepada para gembala, apa yang dikatakan malaikat-malaikat itu pada gembala? Saudara bisa bacalah itu dalam Lukas 2. Saudara bisa baca ayat 10 dan ayat 11. Saudara bisa lihat di sana. Ketika malaikat itu berkata, jangan takut, aku memberitakan kesukaan yang besar bagi kamu. Karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan, di kota Daud. Udah disebut Juru Selamat, Kristus Tuhan. Jadi bukan kita yang mengangkat Dia Tuhan. Dia memang sudah Tuhan. Itu sebabnya kita harus bisa punya, yang maaf aja, kekristenan seperti apa yang kita punya yang kita tidak bisa jelaskan tentang Yesus itu Tuhan. Apa itu? Harus bisa. Bahkan sebelum Dia lahir, Dia juga sudah dikatakan bahwa Dialah yang akan menyelamatkan. Dia juga, malaikat itu juga kan menampakkan diri kan kepada Yusuf. Ketika Yusuf, ya karena dia pikirkan disebutlah dia sebagai orang yang baik, orang yang tulus, dan dia tidak mempermalukan calon orang yang dicintai ini kan, Maria itu. Waktu dia tahu Maria itu hamil, dia mau meninggalkan dengan diam-diam. Tapi kan malaikat Tuhan menampakkan diri kan kepada Yusuf. Saudara bisa bacalah itu dalam Matius 1 ayat 20 dan 21 kan. Di sana kan malaikat itu berkata apa di sana? Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang dikandung dalam rahimnya itu dari Roh Kudus, dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Udah jelas memberitahu bahwa
Yesus itu memang yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Jadi udah dikasih tahu. Itu sebabnya buat apa kita belajar bagian ini? Supaya kita mesti punya kemampuan untuk bisa menjelaskan. Karena ya terus terang aja, Kristus yang ada dalam diri kita ini, Kristus yang seperti apa? Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini, masa tidak bisa menjelaskan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya hari ini saya mau menyampaikan kenapa kita perlu belajar bagian ini. Karena ini berkaitan dengan keselamatan. Karena ini berkaitan dengan penebusan. Ini berkaitan dengan pengampunan dosa. Ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan apologetika, di mana kita harus punya kemampuan untuk bisa menjelaskan tentang keyakinan kita, tentang iman kita, tentang pengharapan yang kita miliki dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Yang itu yang kita mau jelaskan kepada orang. Dan buat apa kita belajar? Karena ini juga berbicara teladan. Siapa yang harus menjadi figur teladan kita dalam hidup? Kristus. Yang dikatakan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertekan, tapi telah mengosongkan dirinya, ambil rupa manusia dan taat sampai. Nah, kita ini kan tidak begitu. Kadang-kala manusia ini baru punya mobil Avanza saja, sombongnya nggak keturunan. Belum apa-apa. Saya boleh sampaikan, ini kan ada teladan. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Kan itu teladan. Supaya kita juga tidak membalas kejahatan dengan itu kan teladan. Dari mana kita tahu? Ya dari Kristus. Supaya kita sabar. Belajar kepada, karena aku lemah lembut dan sabar. Ini kan konsep Alkitab. Tetapi ya yang menarik ini, setelah Simon bilang begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya. Lalu Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon Binus, sebab bukan engkau yang mengatakannya itu, melainkan Bapakku, untuk menunjukkan bahwa ini karena anugerah, ini karena kasih. Jadi bukan karena kita pintar, bukan. Tetapi yang menarik pada ayat 20, coba saudara lihat Matius 16 ayat 20 yang kita mau diskusikan. Coba saudara lihat ayat 20, Matius 16 ayat 20. Ya, saya baca dulu ya. Jadi ketika Simon berkata bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya. Lalu pada ayat 20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi dia dimuliakan setelah mengatakan Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Saya beritahu dulu ya, pengertian anak Allah itu, ini supaya saudara belajar dengan baik ya. Jadi seringkali orang-orang di luar kan suka bertanya, ya, anak Allah, Yesus disebut anak Allah, seolah-olah ada bicara hubungan ya, antara kalau ada anak, ada bapak, seolah ada istri, kan tidak berkaitan seperti itu ya. Ini tidak ada kaitan. Jadi bukan berarti ada bicara tentang hubungan biologis, enggak seperti itu. Nah, saudara harus bisa menjelaskan, Nah, yang menjadi banyak persoalan ini kan, inilah yang banyak kali orang bertanya kan. Kita ini juga katanya, jadi anak Allah itu maksudnya kalau anak Allah itu berarti Allah. Jadi kalau anak kuda, ya kuda. Anak kerbau, ya kerbau. Anak monyet, ya monyet. Jadi kalau anak Allah, ya Allah. Jadi Yesus disebut anak Allah, berarti dia memang adalah Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus
bahwa memang dia datang dari Allah, berasal dari Allah, dan punya hakikat yang sama dengan Allah. Tetapi waktu saudara bicara seperti itu, saudara akan diserang. Karena mereka juga mengatakan bahwa kita pun juga disebut sebagai anak Allah. Jadi kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 12, semua orang percaya, semua orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 16. Jadi, saudara anak Allah? Saudara anak Allah? Saya tanya lagi. Saudara anak Allah? Saudara Allah? Loh, katanya anak Allah. Bagaimana nih? Saudara anak Allah? Berarti saudara Allah? Katanya anak Allah. Anak kuda-kuda. Ya enggak mungkin anak kuda tuh monyet, kan enggak mungkin. Anak kuda ya kuda. Anak kerbau pasti kerbau. Nah, saudara harus bisa jelaskan. Ini apologetika. Nah, saya harus sampaikan. Jadi saudara harus bisa bedakan anak Allah yang dikenakan kepada Kristus dengan anak Allah yang dikenakan kepada kita. Istilahnya sama, tapi pengertiannya beda. Ingat baik-baik ya. Istilahnya sama, tapi pengertiannya yang beda. Kalau Yesus disebut anak Allah, saudara baik-baik dengar baik, karena dia berasal dari Allah, datang dari Allah, dan punya hakikat yang sama dengan Allah. Kita tidak. Kita jadi anak Allah itu bukan karena kita datang dari sorga, bukan. Bukan juga karena kita punya hakikat yang sama, bukan. Kita manusia. Makanya untuk Yesus, ketika saudara baca di dalam Alkitab, pada waktu saudara baca, selalu saudara akan temukan anak Allah yang dikenakan kepada Yesus. Selalu saudara dapat lihat di sana, ditambah dengan kata tunggal. Anak tunggal. Makanya misalkan Yohanes 3:16. Ya, misalkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Ada kata tunggal. Misalkan, kalau kita sebut Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Coba saudara lihat, pada ayat 14, dikatakan firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Selalu ditambah tunggal. Dalam Yohanes 1 ayat 18, sama juga. Dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah selain anak tunggal Bapa. Ada kata tunggal. Kenapa? Karena memang dia datang dari Allah. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini konsep yang harus kita paham. Karena ini konsep dasar. Makanya dia memang berasal dari sana, punya hakikat. Dan ini yang tidak diterima oleh orang-orang. Ya saya juga kadang-kadang gak habis pikir, ini pendeta hebat ini kan. Saya kira saudara suka buka YouTube lah. Ini kan pendeta hebat. Gelarnya aja doktor, ketua SCT. Tapi kan tidak menerima itu konsep Tritunggal. Dia tidak menolak. Dia tidak menerima itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu merupakan tiga pribadi menjadi satu keluarga. Jadi ini yang disebut
orang-orang yang memahami tentang oneness ini, atau oneness Pentecostalism, atau Sabellian, atau Unitarian, Saksi Yehova, itu sama semua mereka. Jadi mereka hanya mengenal atau percaya kepada Allah yang punya satu pribadi, tunggal mutlak. Kalau kita tidak begitu, kita berbeda dengan semua agama yang ada di dunia ini. Karena kita betul-betul percaya kepada Allah yang Esa, tapi jamak. Dengar baik-baik. Tunggal, tapi tunggal Esanya itu jamak. Jadi ada 3 pribadi. 3 pribadi itu bukan berarti ada 3. 3 pribadi itu adalah pribadi yang berbeda. Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama Roh Kudus juga sama. 3 pribadi tapi di dalam satu Allah. Itu Tritunggal. Tritunggal itu 3 pribadi di dalam satu Allah, atau di dalam satu esensi dari Allah. Ada 3 pribadi, dan oleh gereja dibuat rumus satu tapi tidak bercampur, beda tapi tidak terpisah. Itu pengertiannya. Jadi saudara harus pahami, dan kita harus bisa menjelaskan itu. Makanya sekarang saudara lihat, ini yang nomor 20. Jadi ketika dibukakan berbahagia kau Simon, karena bukan engkau yang mengatakan Bapa. Dan lalu pada ayat 20, waktu dia dimuliakan di atas batu karang ini, aku akan berikan. Dan apa yang kau ikat akan terikat. Apa yang kau lepas? Oh, Bang Israel. Sekarang saudara lihat ayat 20 Yesus bilang begini. Lalu Yesus melarang murid-muridnya untuk tidak lagi beritahu bahwa dia adalah Mesias. Saya mau tanya pada saudara, kalau saudara ada dalam kelompok PI, ini kan di Bandung ini banyak, ini suku terbesar di dunia, jemaat yang belum percaya Kristen. Jadi suku terbesar di dunia ini sudah yang belum terbuka terhadap Injil. Nah, saudara, saya mau tanya, kalau saudara diutus ini oleh Parwan PI penginjilan, perlu nggak saudara kasih tahu bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu Juru Selamat? Perlu apa tidak perlu? Karena saudara baca ayat 20, Yesus melarang murid-muridnya jangan kasih tahu bahwa dia adalah Mesias. Padahal kan kita suka nyanyi kan, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Everybody ought to know who Jesus is. Tiap orang harus tahu. Kenapa orang harus tahu? Kan berkaitan dengan keselamatan, kan berkaitan dengan penebusan, kan berkaitan dengan pengampunan dosa. Masa kita tidak perlu kasih? Tapi ayat 20 bilang jangan kasih tahu. Yesus melarang. Saya mau tanya dulu, saudara mau kasih tahu tidak usah kasih tahu? Saudara mau setuju dengan ayat 20? Nggak usah kasih tahu? Oh, Yesus sendiri yang larang kok. Kenapa kita repot-repot mesti kasih tahu? Bagaimana nih? Kasih tahu? Kasih tahu? Atau Bapak diam, Jo? Nggak usah kasih tahu? Ayat 20 bilang nggak usah. Yesus sendiri yang larang. Bagaimana? Saudara mau kasih tahu? Enggak. Enggak mau kasih tahu. Kalau saudara kasih tahu, ya semua orang jadi binasa, mati, masuk neraka. Saudara mau orang semua masuk neraka? Iya. Jadi kalau ada papamu, mamamu, ada keluargamu yang belum Kristen, yang belum percaya, udah biar kasih masuk neraka saya dulu. Bagaimana? Gak usah kasih tahu. Atau saudara mau kasih tahu? Tapi kalau kasih tahu, bagaimana ayat 20 bilang? Gak usah kasih tahu. Kenapa? Mau kasih tahu? Ya jelas kita mesti kasih tahu dong.
Kita harus kasih tahu. Karena ini kan berkaitan keselamatan. Ini berkaitan dengan dia tidak akan bisa selamat kalau dia tidak mengenal. Karena saudara harus ingat ya, karena iman itu tidak pernah datang dari gen. Itu kalau dia sudah mendengar, baru iman itu muncul. Kalau tidak dia pernah dengar tentang apa yang telah dikerjakan, dia tidak bakal bisa percaya kepada Kristus. Bagaimana dia bisa percaya kalau tidak ada yang kasih tahu? Tapi bagaimana mau kasih tahu kalau dia tidak pernah diutus? Tapi dengar ayat 15 bilang apa? Berbahagialah orang yang membawa kabar baik, kabar kesukaan, kabar yang berbahagia. Jadi kalau orang kasih tahu, disebut berbahagia oleh Tuhan. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan larang? Apa yang menyebabkan Tuhan larang? Dan Tuhan bilang tidak usah kasih tahu. Apa sebab? Nah untuk memahami ini, saudara harus baca ayat 21 sampai ayat 23. Nah berhenti. Dalam Matius 16. Kalau saudara baca 21-22, kenapa Tuhan larang? Karena memang karya keselamatan itu belum selesai. Dia belum menyelesaikan tugas pelayanan itu sampai di kayu salib. Dia baru bicara bahwa dia nanti akan menderita, dia akan dianiaya, lalu dia akan mati, dia akan bangkit, lalu dia akan naik ke surga. Dia bicara begitu dulu. Tapi waktu dia bicara begitu, bahwa dia akan menderita, dia akan mati, rupanya Petrus tidak terima. Saudara lihat ayat selanjutnya dikatakan apa? Coba sejak waktu itu kita lihat. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu waktu sendirian bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Coba suruh perhatikan. Awalnya Petrus dibanggakan, dimuliakan. Lalu tiba-tiba dia bilang, iblis kau. Saya mau tanya dulu, menurut saudara apa yang dikatakan Petrus itu salah atau benar? Jadi misalkan saudara PI, lalu ada kelompok tim doa, mendoakan supaya saudara terhindar dari aniaya, penderitaan, atau apapun yang mengancam. Kalau mereka berdoa seperti itu, baik atau tidak baik sih? Jadi waktu Petrus berdoa seperti itu, semoga Tuhan menghindarkan dari semua bencana-bencana yang terjadi. Kira-kira apa yang dikatakan Petrus itu baik apa tidak baik? Baik apa tidak baik? Baik. Ingat ya, saudara harus ingat baik. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Ingat ya, baik untuk kita belum tentu baik. Itu sebabnya kenapa tidak baik? Kenapa Tuhan langsung menghabis enyah iblis, enyah kamu itu penjual bencana? Kenapa? Kenapa sampai Yesus berkata seperti itu? Tadi dia dimuliakan, berbahagia. Lalu di atas batu karang ini, aku. Lalu dikatakan, iblis kau. Kenapa bisa begitu? Dia langsung dibanting seperti itu saja. Kenapa? Karena konsep mengenal Kristus itu keliru. Pengenalan dia akan Kristus salah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Kristus yang dia imani itu adalah Kristus sebagai seorang raja yang betul akan pimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, yang tidak boleh mati, yang tidak boleh menderita kayak seperti itu. Nggak boleh kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Apa Yesus spesies apa itu? Padahal justru disitulah terletak kekuatan Injil yang menyelamatkan. Itu sebabnya kalau kita memberitakan Injil yang tidak ada penderitaan Kristus, yang tidak ada kematiannya, yang tidak ada kebangkitannya, itu Injil palsu. Nah itu sebabnya pemberitaan Injil memang harus disampaikan karena ada penderitaan.
ada kematian. Karena kekristenan muncul karena adanya kebenaran ini. Kalau tidak ada kebenaran ini, tidak ada kekristenan. Kebenaran itu menjadi kuat karena disinilah letak kebenaran yang menyelamatkan. Ketika dia menderita, ketika dia aniaya, itu bukan karena dia berdosa, itu karena dosa kita. Semua dosa kita itu ditimpahkan kepada Kristus, supaya di dalam Kristus kita menemukan penebusan. Di dalam Dia kita menemukan yang namanya pengampunan dosa. Dan kalau kita terima ini, barulah keselamatan terjadi. Lalulah waktu kita mengalami kesulitan penderitaan, Dia tahu. Karena apa? Dia pernah mengalami. Sehingga semua kesulitan apapun telah dipikul Tuhan. Dan akhirnya kita belajar untuk tidak bergantung pada diri sendiri. Persoalan apapun serahkan kepada Dia. Karena Dia sudah mengerti, memahami semua itu. Sehingga saudara bisa temukan jalan keluar, jalan kebenaran, bahkan penebusan, bahkan pengampunan dosa. Dan itu sebabnya biar kebenaran ini benar-benar termeterai ada dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita. Amin. Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Taruh dan meteraikan kebenaran ini, supaya kebenaran ini menjadi kebenaran yang nyata, kebenaran yang hidup yang ada dalam setiap kami, dan kebenaran ini benar-benar menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang hadir, yang ambil bagian dalam pertemuan kami di pagi hari ini. Tidak terkecuali siapapun, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bukakan kami pengertian untuk melihat kebenaran yang menyelamatkan ini, supaya kami bersyukur untuk semua kasih kebaikan Tuhan, anugerah-Mu yang tidak terbatas ini, yang sudah dinyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau kembalikan pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena biarlah hanya Engkau yang layak untuk menerima segala pujian syukur dan hormat kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan dengar. Terpujilah anugerah-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Mari semua umat yang diberkati, yang percaya Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan bawa korban persembahan kita yang kedua. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosamu, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya
memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya harap Bapak Ibu tunggu sebentar, selesai ibadah, menikmati jamuan, belum bilang makan siang ini, sarapan juga sudah lewat ya. Jamuan yang sudah disediakan oleh Mak Mariati sebagai ucapan syukur ulang tahun yang Tuhan sudah tambahkan. Jadi saya harap selesai ibadah Bapak Ibu bisa tunggu sebentar. Setelah itu kita nikmati berkat yang sudah disediakan. Terima kasih Pak Tony bersama Ibu. Tadi nggak dikenalin. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, buat waktunya, ya, sudah memberkati kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara, tetap satu yang kami minta, tolong bantu untuk sound system yang ada, untuk pelunasan sound system yang ada di bulan Agustus ini. Ya, bagi jemaat yang sudah bantu, terima kasih. Hanya terima kasih yang bisa kami ucapkan. Tuhan Yesus yang akan membalas semuanya. Dan juga support orang tua buat ibadah dan Agustusan anak-anak kemarin. Puji Tuhan, mulai dari cuaca, bukan terus acara, semua boleh berjalan dengan baik ya. Terima kasih buat support juga ya, buat orang tua yang sudah belanja buat persiapan anak-anak remaja buat Natal. Mereka cari dana dari berapa, mulai bulan Juni kalau nggak salah ya. Hasilnya sangat-sangat luar biasa bagi mereka ya. Dukung terus kegiatan tempat ini. Semuanya saya percaya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi? Sebelum kita akan tamatkan ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu untuk Mak Mariati yang berulang tahun tanggal 14 kemarin. Dan Ibu Hana hari tanggal 16 kemarin juga Tuhan sudah tambahkan. Umurnya dikatakan sudah banyak. Nah, nanti saudara cari tahu sendiri. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mak, mari. Dan maupun khusus buat Mak, bisa tolong kasih kursi buat Mak. Bisa tertutup Mak. Bisa. Mau duduk ya, berdoa. Ya baik, ya kita sama-sama mendoakan untuk orang tua kita, ibu yang kita kasihi, biar melalui usia yang bertambah untuk membawa ibu yang kita cintai ini benar-benar semakin dekat, semakin cinta dan semakin mengasihi Tuhan. Dan kita taruh tangan kita semuanya, lalu kita akan berdoa untuk Ibu Mariati dan Ibu Hana yang telah tambahkan 1 tahun. Tuhan Yesus, kekasih dan gembala kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kasih kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Sampai hari ini kalau kami ada, itu bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tetapi karena anugerah kasih dan kemurahan-Mu sajalah yang masih memungkinkan kami menjalani hidup ini. Itu sebabnya tolong setiap kami Tuhan, supaya biarlah dengan waktu, kesempatan yang Tuhan beri, yang terbaik terus kami persembahkan buat Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, untuk pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu, Ibu Mariati dan Ibu Hana yang Engkau telah tambahkan 1 tahun usia. Kami berdoa dengan usia yang bertambah ini, membawa mereka terus dibukakan pengertian untuk mengenal Engkau lebih baik lagi. Kami berdoa supaya mereka terus menyerahkan hidup mereka kepada-Mu Tuhan, karena biarlah mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang telah menyelamatkan mereka, Allah
yang sudah bebaskan mereka dari belenggu dosa. Allah yang telah membawa mereka untuk melihat karya penebusan, karya penyelamatan. Biarlah mereka punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh, bahwa memang hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bawa kehidupan orang tua kami, Ibu Mariate dan Ibu Hana, supaya mereka sungguh-sungguh hanya mengenalkan Engkau Tuhan, menaruh Engkau di atas segala-galanya. Hanya Engkau selalu yang dipuji, disembah dalam hidupnya. Engkau memberkati, dan kami berdoa supaya Tuhan terus menjaga melindungi kehidupan mereka. Tuhan terus menjaga, memberikan kesehatan yang prima buat mereka, supaya biarlah dengan kehidupan yang Tuhan beri, mereka terus memuliakan Engkau. Pakai kehidupan orang tua kami ini, supaya mereka juga dapat terus menyaksikan, mencitrakan kasih kebaikan Tuhan, supaya melalui anak-anak mereka, melalui cucu menantu mereka, semuanya mereka sama-sama disatukan untuk sama-sama percaya hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, yang terbaik, yang terindah, yang termanis Engkau terus anugerahkan bagi kehidupan ibu kekasih kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dan Tuhan terus jaga keluar masuk mereka, kesehatan mereka terus dipelihara, supaya biarlah dengan semua yang terbaik yang Kau berikan, mereka tetap terus menjadi saksi, mencitrakan semua yang terbaik yang Engkau telah anugerahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah berkat yang terbesar yang datang daripada Tuhan terus dilimpahkan bagi kedua orang tua kami ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, keagungan, kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Besar anugerah-Mu limpah atas kita. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Di tamatnya ibadah kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena kami percaya semua kami yang beribadah pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Yang melayani pagi hari ini ada upah yang menyertai kami Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati secara luar biasa apa yang Tuhan percayakan. Doa kami Tuhan tambahkan, percayakan terus, bukakan lagi hal-hal yang luar biasa, sehingga banyak lagi yang boleh sampaikan menjadi berkat, menjadi saksi-Mu dimanapun hamba-Mu ini pergi. Hamba-Mu Engkau bawa Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sertai perjalanan kami semua kembali ke rumah kami dalam pemeliharaan pertolongan kasih Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah dan bawalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekali lagi panjang umurnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Yeay, happy birthday. Tuhan berkati.